tahun ini masih ada potensi 2 kali lagi pemotongan Fed, which is nanti di 29 Oktober dan di Desember, itu akan memberikan ruang untuk Bank Indonesia untuk memotong suku bunga lebih lanjut. Di global ini selama 1 dekade terakhir, 10 tahun terakhir, mix aset itu menjadi satu tema yang populer, di mana investor itu kayaknya capek atau enggan mengambil resiko terlalu besar. Nanti begitu sahamnya udah bottom, kita bisa masuk lagi tanpa nasabah harus repot-repot switching antar kelas aset. Kalau misalnya itu resikonya besar, kita nggak masukin. Kita jaga volatilitasnya, kita jaga resikonya untuk. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dan kali ini saya bersama dengan COO Bareksa, Niputu Kurniasari. Halo. Halo Mbak Putu, apa kabar? Baik. Tetap semangat ya Mbak? Iya. Oke, dan sudah hadir bersama kami narasumber kita yang sudah ahli nih di pasar modal dan investasi. Mari kita sambut Head of Multi Asset PT Spring Investments Indonesia, Erik Susanto. Halo, selamat datang Mas Erik. Thank you. Makasih banget ya udah hadir ke studio Bareksa. Ini kita mau bahas tentang biasa investasi dan kaitannya dengan pasar modal. Apalagi melihat dinamika belakangan ini. Kita mulai aja ya. Jadi kalau dinamika terakhir kan ada pergantian Menteri Keuangan, kemudian kalau dari global tuh ada suku bunga acuan juga turun gitu. Mungkin Mas Erik bisa jelaskan gitu ya pandangannya gimana prospek pasar modal di Indonesia. Oke, pertanyaan yang menarik ya Mbak. Jadi kalau kita lihat dinamika pergantian Kementerian Keuangan itu hanya dinamika kecil di lokal. Kalau kita ngelihat, kita harus melihat tren secara global keseluruhan ya. Jadi saya melihat ini satu fenomena yang menarik saat ini. Kenapa? Karena pasar saham global kayak di Amerika, mungkin yang kayak di Taiwan itu all time high, di Indonesia all time high, emas all time high, Bitcoin all time high. Jadi semua orang ini sedang mencari yield kemana mereka harus berinvestasi. Nah kebetulan kemarin kita di lokal ada pergantian Kementerian Keuangan. Tapi kalau saya lihat kebijakan Kementerian Keuangan yang sekarang itu lebih pro growth. Bahkan dia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal untuk menopang ekonomi. Dan saya lihat justru ini akan memberikan angin segar untuk investasi di Indonesia bisa tumbuh lebih baik lagi, baik dari segi pasar saham dan juga dari segi pasar obligasi. Oke. Kalau misalkan dari sisi, memang kita lihat tuh ini pasti jadinya jadi cukup positif ya, dan baik dari sisi global maupun dari sisi karena kan tren yang pertama kan pasti tren suku bunga turun itu yang menyebabkan orang sekarang mencari shifting untuk mencari ke aset-aset kelas yang lain. Tapi juga ada plus minus juga, termasuk juga di global dengan kebijakan yang seperti Trump juga ada ketika itu juga bisa bikin ada gejolak. Terus juga di kita juga seperti itu, tren suku bunga turun tapi ada sedikit-sedikit gejolak seperti itu. Dan sekarang juga di tengah era reshuffle juga walaupun bursa kita, indeks saham kita all time high, tapi kalau kita lihat juga porsi investor asing juga masih keluar ya, nggak inflow banyak gitu. Dan terutama kalau kita lihat juga di pasar SBN sama ini juga yang menyebabkan rupiah juga jadi melemah. Nah, memang ada optimisme, tapi juga jadinya, tapi ini gimana nih, ini akan stabil atau enggak gitu. Sebetulnya arahnya tuh gimana tuh Mas? Jadi kalau menilai kondisi ini, apakah kita jadinya memang harus jadi agresif, atau jangan terlalu agresif dulu gitu? Oke, kalau menurut saya ya, saya ngelihat bahwa tren kenaikan dari indeks ini bisa continue karena gimana pun juga investor pasti dia akan ada relative value terhadap valuasi di negara-negara lainnya seperti itu. Cuman kita juga kedua hal penting, kita harus sangat selektif sih dalam hal investasi gitu ya. Kita harus mencari
mana di saham-saham yang memang bisa diuntungkan dari kondisi ini, gitu ya. Misalnya dengan ada pelemahan US dollar, tentu saja saham-saham berbasis USD earner, saham-saham material mungkin akan diuntungkan. Itu salah satu hedging yang bisa dilakukan. Yang kedua juga kita harus melakukan diversifikasi dan juga melihat potensi ke depannya. Kenapa? Karena di samping saham ini naik terus, tadi yang seperti Mbak Putu bilang, volatilitas ini sangat tinggi sekarang. Jika terjadi satu berita mungkin yang tidak diharapkan dengan pasar, ketika mungkin nanti seperti kemarin Powell bilang dia tidak jadi menaikkan suku bunga atau tidak jadi, itu bisa jadi shock di pasar. Makanya untuk saat ini saya lebih confidence untuk memilih investasi yang terdiversifikasi dengan baik, misalnya di mix aset atau di multi aset seperti itu. Balik lagi ke sedikit makro ya, soalnya kan kita ngomongin nih ada budget defisit tuh katanya mau melebar gitu kan, karena menteri ini pro growth gitu. Nah terus dia kalau budget defisit melebar butuh pembiayaan pemerintah kan, mungkin ya penerbitan surat utang lebih besar gitu. Nah ini dampaknya ke pasar obligasi gimana nih? Gini ya, betul sekali pemerintah yang sekarang itu, Kementerian Keuangan itu pro growth. Artinya budget defisit itu pasti melebar. Sebelumnya kan diperkirakan di kisaran 2, something, mungkin sekarang bisa naik ke 2,6, 2,7. Tapi good news-nya, pesan dari Pak Presiden sendiri, dia akan jaga di bawah 3%. Bahkan kemarin kita lihat di anggaran 2026 budget defisit di angka 2,5. Jadi sebenarnya masih cukup baik ya, walaupun ada pelebaran. Dan dengan pelebaran budget defisit tentu saja dia akan lebih butuh banyak bond yang akan dikeluarkan. Ya, ini mungkin akan membuat yield akan naik seperti itu. Cuman kita harus mengingat bahwa tahun ini masih ada potensi 2 kali lagi pemotongan Fed, which is nanti di 29 Oktober dan di Desember, itu akan memberikan ruang untuk Bank Indonesia untuk memotong suku bunga lebih lanjut. Bahkan tahun depan sendiri Fed masih bisa memotong 2 kali lagi. Jadi kalau kita ngelihat, jika rupiahnya stabil, inflasinya stabil, ya, ini bisa membuat Bank Indonesia untuk memotong suku bunga. Nah, dengan suku bunga yang rendah, itu bisa menjaga yield supaya tidak naik atau mungkin bisa lebih rendah. Nah, kita berdiskusi secara internal ya, di Spring Indonesia, kita memprediksi yield di tahun ini, di akhir tahun, itu mungkin yang untuk 10 tahun bisa di level 6,2% daripada sekarang 6,3%. Walaupun dengan adanya Kementerian Keuangan yang baru, dengan potensi defisit lebih lebar, tapi kita masih optimis untuk pasar obligasi. Terus kita juga berdiskusi dengan beberapa brokers dan juga ekonom, bahkan tahun depan yield 10 tahun itu bisa ada di level 5,8. Artinya kita masih cukup optimis sih dengan pasar obligasi Indonesia. Tapi yang kali ini akan selaras ya antara pasar saham dengan pasar obligasi. Kalau kemarin kan kalau kita lihat ke tahun lalu pasar saham kita turun, tapi pasar obligasinya yang naik. Jadi sebenarnya pasar obligasi udah naik sebetulnya. Rally-nya udah mulai dari tahun lalu kan. Nah, kalau dengan masa kondisi katakanlah 6 bulan ke depan gitu Mas Erik, ini nantinya apa sama atau sahamnya akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi, atau ini akan jadi tumbuh bareng untuk 6 bulan ke depan aja ya? Kalau saya ngelihat justru saya lebih optimis pada kelas aset obligasi ya, karena sentimennya jelas penurunan suku bunga sebanyak 4 kali sampai akhir tahun 2026 bahkan yield. Nah, untuk saham ini kita harus sangat selektif. Bahkan kita lihat saham-saham core seperti perbankan ya, itu masih dalam tekanan ya, harganya belum kemana-mana. Kita lihat juga loan growth juga masih di 7%. Kemarin sempat ada berita suntikan 200 triliun, itu juga masih di-review apakah itu bisa mampu menggerakkan perbankan atau enggak. NIM juga diprediksi masih stagnan atau mungkin cenderung turun. Jadi challenge-nya masih ada di perbankan. Makanya kita harus berhati-hati. Untuk sektor yang kita sukai saat ini lebih ke sektor materials yang USD earner dan juga consumer, karena ini sesuai dengan ini target pemerintah untuk meningkatkan konsumsi baik melalui bantuan langsung dan juga program MBG. Nah, jadi balik lagi
kita lebih suka obligasi dibandingkan dengan saham. Seperti di kondisi jangka pendek di kondisi ini ya. jangka pendek ini. Walaupun kelihatannya kalau jangka panjangnya mungkin bisa masih saham ya jangka panjang masih menarik gitu ya. Cuman jangka pendek masih harus direview secara berkala seperti itu. Oke. Mas Erik, ini kan IHSG udah 8.000, udah all time high gitu ya. Nah terus tapi kalau dilihat tuh kan ya tadi Mas Erik juga bilang saham-saham perbankan tuh sebenarnya nggak banyak kasih booster gitu, justru yang banyak naik tuh konglomerasi gitu. Mungkin kalau fund manager tuh bisa nggak sih kayak memanfaatkan kesempatan yang ini gitu loh biar nggak ketinggalan gitu, apalagi buat reksadana yang ada sahamnya gitu. Oke. Betul sekali, IHSG sekarang per hari ini udah 8.100, kemarin all time high. Tapi ini juga saya dapat fakta yang menarik ya. Katanya kalau IHSG itu dikurangi saham-saham konglomerasi itu sekarang masih di level 6.500. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kayak LQ45 atau IDX30 itu belum bergerak kemana-mana sih sebenarnya, karena kita lihat saham perbankan, saham telekomunikasi, saham consumer itu belum bergerak cukup signifikan dari sejak awal tahun ya, bahkan ada yang beberapa masih dalam koreksi. Nah, kita sebagai fund manager juga harus mampu beradaptasi ya. Kalau sekarang karena nasabah itu juga sangat peka terhadap return, kita tidak bisa terlalu berfokus sama fundamental. Kita harus melihat, tapi balik lagi kita juga harus sangat selektif karena ada faktor resiko yang besar. Jadi kita harus lihat apakah potensi pertumbuhan labanya itu ada gitu ya dari saham-saham konglomerasi itu. Kemudian juga apakah ada M&A, maksudnya ada corporate action yang memang bisa meningkatkan laba ke depannya. Dan juga faktor likuiditas itu juga memegang peranan penting. Kita tidak mau beli saham, misalnya ada, saya tidak perlu sebut sahamnya yang kemarin masuk ke MSCI, itu naiknya cukup signifikan, harganya juga udah naik banyak, tapi likuiditasnya nggak ada gitu ya. Walaupun valuasinya belum begitu mahal, kita juga tidak masuk ke sana gitu. Jadi likuiditas juga merupakan satu faktor yang penting. Kita berusaha adaptasi, tapi kita juga harus menilai resiko apakah ini baik untuk nasabah kita, klien kita atau tidak. Oke, jadi ada faktor fundamentalnya juga ya dan likuiditasnya di situ ya. Nah, tadi strateginya tuh biasanya seperti apa sih untuk memilih saham-saham ini gitu ya? Kan tadi kalau dibilang selain padahal udah masuk indeks internasional gitu kan, fundamental. Tapi kan boleh nggak sih sedikit porsi gitu untuk masuk dan istilahnya apa ya, memanfaatkan lah ini pergerakan pasarnya ini gitu. Oke, kita sendiri biasanya ya, setahu saya di MI itu, di manajer investasi kita ada namanya equity universe. Jadi list saham apa aja sih yang boleh dibeli gitu ya. Jadi ada beberapa indikator yang kita review setiap tahunnya. Misalnya yang pertama itu market cap, kapitalisasi pasarnya berapa, terus juga free float-nya berapa, kemudian juga average trading value, kemudian juga ada broker coverage. Nah, terus juga nanti ada adjustment lagi dari mungkin dari fund manager, dari CIO-nya, kita mau masukin itu atau enggak. Nah, begitu saham itu udah di universe, kita sebenarnya bisa beli. Tapi setelah kita beli, kita juga harus menyediakan justifikasi, initiation report, dan juga harus direview secara berkala, minimum 1 tahun sekali untuk potensi laba ke depannya, prospek ke depannya. Jadi kita juga terus harus memonitor ketika saham itu harus ada di portfolio seperti itu. Itu yang kita lakukan terkait pemilihan saham. Nah, beberapa yang tadi kita sudah lakukan, baik dari screening itu masuk, dan kita juga udah cover, bahkan juga analisa visit, kita juga bikin target price dan review dan potensi ke depannya. Kalau memang itu menarik, kita beli. Kalau memang itu tadi resiko liquidity, earnings yang nggak ada, ya kita juga tidak mau mengambil resiko itu. Iya, nah itu kan tadi kan bisa dilihat bahwa misalnya kayak saham sendiri juga buat fund manager juga cukup challenging ya, karena kenaikannya juga tidak bisa sebenarnya diserap untuk semua saham yang mendorong kenaikan dari IHSG tersebut. Di sisi lain, walaupun saat ini secara tren baik itu pasar saham maupun pasar obligasi meningkat, tapi tetap masih ada sisi volatility. Nah, tapi yang menarik dari sisi Spring sendiri itu kan juga
saat ini sedang mengeluarkan strategi yang namanya mixed asset. Nah, ya, Which is betul. mixed asset itu kan ya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail nanti ya Mas Erik ya. Bedanya dengan reksadana campuran yang memang sudah ada, karena ya tadi kaitannya dengan, berarti kan sekarang fund manager harus lebih bisa peka, karena kita juga nggak bisa menghindar sama sekali, enggak gitu kan. Betul. Karena kan udah pasarnya emang udah ke arah sana, tapi gimana caranya tetap membalance resiko agar ya kalau misalnya resiko itu terjadi masih bisa di cover dengan keuntungan dari aset kelas yang lain. Nah itu gimana tuh? Ya betul sekali, kita baru meluncurkan satu reksadana terbaru kita bulan lalu, 20 Agustus, Eastspring Sharia Mixed Asset Fund ya. Jadi kenapa kita meluncurkan ini, mungkin sebagai background, latar belakang, memang di global ini selama 1 dekade terakhir, 10 tahun terakhir, mixed asset itu menjadi satu tema yang populer, di mana investor itu kayaknya capek atau enggan mengambil resiko terlalu besar. Yang penting dia bisa dapat return. Tahu Rek Wallet OVO Nabung? Rek Wallet? Wallet? Borong kali ya? Rek Wallet OVO Nabung rekening bank di e-wallet OVO. Sama-sama OVO, tapi dengan manfaat tabungan digital. Yuk upgrade OVO-mu ke OVO Nabung. Cek aplikasi OVO-mu sekarang. Dan yang lebih pasti tanpa harus mengambil resiko yang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat beberapa reksadana online yang jual di luar, itu top sellingnya semua mixed asset gitu. Jadi kita mengcopy di luar karena kita juga melihat trennya ke arah sana gitu ya. Nah, kedua poinnya, sekarang itu volatilitas itu pasar tinggi. Kemarin waktu Liberation Day, tiba-tiba Trump mengumumkan cuman satu tabel aja, pasar saham global, bukan hanya global, Indonesia aja kemarin auto reject, bahkan sempat trading halt ya, gitu ya. Nah kita harus lebih peka lagi. Artinya ketika ada peluang, kita harus cepat sigap, itu kita langsung beli. Nah, sedangkan kalau nasabah harus switching, harus pindah, itu kan butuh beberapa hari dan lain-lain gitu. Makanya kita meluncurkan satu reksadana, yaitu mixed asset, sehingga nasabah tidak perlu repot-repot switching, top up. Dia tetap confidence, dikelola oleh fund manager, baik dari segi aset kelas, pemilihan obligasi, pemilihan saham gitu, dan segi timing pun di tengah volatilitas yang pasar kita bisa mengoptimalkan return gitu untuk nasabah, seperti itu. Kalau dari sisi strateginya apa yang membedakan dengan, mungkin kan reksadana campuran kan sudah banyak ada sebelumnya dari sisi MI yang lain gitu. Nah, apa yang Eastspring bedakan di reksadana mixed asset ini? Pertama, reksadana campuran yang dikenal di pasar setahu saya itu aset alokasinya itu cenderung statis. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya lihat ya, misalnya dia punya 50% obligasi, 50% saham, dia tetap aja akan seperti itu. Mau sahamnya turun, dia akan balikin lagi 50%, kayak gitu. Dan di sana itu kebanyakan, ini setahu saya ya, di MI lain, dia tidak punya dedicated team ya, seperti saya fund manager yang ngurusin aset alokasi, nggak ada. Mereka kebanyakan dikelola oleh equity fund manager gitu. Jadi istilahnya bondnya itu formalitas, dia beli bond, atau mungkin dikelola oleh fixed income fund manager, akhirnya dia cuma beli big cap aja, formalitas punya equity. Tapi di Eastspring sendiri, kita itu adalah manajer investasi terbesar untuk mengelola mixed asset. Total dana kelolaan kita spesifik untuk mixed asset itu mencapai 10 triliun. Jadi ini udah lebih dari 25 tahun ya dana yang kita kelola ini mixed asset. Jadi secara pengalaman saya yakin kita punya pengalaman yang panjang untuk mengelola ini. Nah, yang poin paling penting adalah dari kata mixed asset itu adalah tactical asset allocation. Nah, setiap ada opportunity kita mampu mengadjust aset alokasi. Misalnya kemarin waktu COVID, dana yang saya kelola, saya full equity waktu IHSG menyentuh 4.000 Mbak. Kemudian kemarin waktu IHSG-nya 6.000, kita 6.500 kita balikin lagi. Gitu. Kemarin juga waktu koreksi kita tambah cukup banyak waktu IHSG koreksi. Jadi ada tactical asset allocation yang dikelola oleh tactical fund manager seperti saya. Gitu. Dan satu reksadana mixed asset ini dikelola oleh 3 fund manager. Maksudnya apa? Saya sendiri sebagai asset allocation fund manager itu ada target alfanya.
dari aset alokasi. Kemudian pemilihan saham dikerjain oleh equity fund manager, itu ada alpha targetnya. Pemilihan obligasi dikelola oleh fixed income fund manager, itu ada alpha targetnya. Jadi istilahnya beli 1 dapat 3 gitu. Dimana saya rasa di MI lain juga mungkin belum ada sistemnya kayak gini, dan yang saya yakin adalah kita secara sistem itu integrated dengan Eastspring regional. Jadi dari segi sistem, knowledge, kapabilitas, semua kita disupport sistem dari regional seperti itu. Oke. Mas Erik tadi sebutin kan udah saham tuh ya, pemilihan sahamnya selektif banget gitu. Nah, bagaimana dengan pemilihan obligasi atau sukuknya gitu? Kan ini kan syariah gitu ya. Ya. Apalagi yang dipertimbangkan untuk masuk dalam portofolio? Oke, untuk pemilihan obligasi sebenarnya strategi untuk fixed income itu ada 2 ya. Mau cari yield atau mau cari kredit gitu ya. Biasanya yield kita memilihnya government bond. Kalau kredit itu biasanya kita pilih corporate bond gitu ya. Nah, metode pengelolaannya itu cukup berbeda. Kalau yield kita tuh ngelihat dari segi makro lah banyaknya. Gimana inflasi, potensi pemotongan suku bunga. Kalau kredit itu kita lebih ngelihat bagaimana satu perusahaan itu resiko mengalami gagal bayarnya gitu. Jadi pengelolaannya cukup beda. Nah, di sini kita juga berusaha membalance semuanya karena saya yakin di corporate tuh liquidity-nya biasanya cukup sulit ya ketika dia mau dijual sukuknya, obligasinya itu. Makanya kita harus mampu membalance yang mana kalau ada potensi penurunan suku bunga nih sekarang. Tentu saja saya yakin yang akan lebih banyak diuntungkan adalah yang tadi, yang yield. Gitu ya. Makanya saat ini portfolio mix aset kita itu justru lebih banyak bertumpu di obligasi pemerintah gitu. Selain likuiditasnya lebih baik, potensi penurunan suku bunganya itu akan sangat terlihat di sini gitu. Yang ini juga mungkin terlihat jelas ya dari kinerja fund kita, mix asetnya Eastspring sejak diluncurkan, I think kinerjanya cukup bagus ya. Iya, kemarin sih ngeliat sebulan terakhir tuh hampir 1,4% nih. Betul. Iya, nah itu yang jadi juga kan sekarang juga mungkin satu sisi tadi ya pengelolaannya Eastspring berarti cukup berbeda, tapi di sisi lain dari sisi kalau dikatakan pasar obligasi sekarang pun di industri reksadana sendiri juga sedang mulai tumbuh reksadana yang juga mencari kestabilan, tapi portionnya majority-nya adanya di obligasi korporasi. Sehingga ya memang kan seperti yang tadi Mas Erik bilang, sekarang akhirnya jadinya orang udah aduh ya udah deh saya nggak mau ambil resiko gitu kan, jadi lebih memilih yang relatively stabil, returnnya juga masih oke gitu ya. Tapi kan sebetulnya kalau memang majority-nya juga di obligasi korporasi seperti yang kita tahu juga tetap ada resiko. Resikonya adalah dari sisi likuiditas. Nah, apakah dari yang Eastspring Mix Asset Syariah ini bisa menjawab dari ya untuk meminimalisir hal tersebut lah? Apakah bisa misalnya menurunkan volatility dari baik itu dari pasar saham ataupun obligasi sendiri, tapi juga likuiditasnya bisa termaintain, Mas Erik. Kalau dari return kan udah oke itu ya, 1 bulan terakhir udah 1,4%. Ya, itu yang tadi saya bilang, secara aset alokasi saat ini kita lebih menyukai obligasi, di mana kita lebih banyak bertumpu pada aset obligasi. Untuk sahamnya saat ini kita manage karena kita lihat bahwa equity-nya udah cukup tinggi, jadi kita selektif, kurang lebih untuk saham kita jaga maksimum 5% alokasinya untuk kondisi saat ini. Nah, untuk di obligasinya kita ada portionnya kita mix antara korporasi dan juga di goviesnya sukuk gitu ya. Untuk korporasi kurang ini saat ini sekitar 15-20% ya, karena kita lihat juga spreadnya dengan govies juga kita lihat nggak terlalu signifikan ya. Jadi kita lebih banyak taruh di govies karena kita ngelihat penurunan yang tadi saya bilang, potensi penurunan suku bunga di tahun ini Fed 2 kali
tahun depan Fed 2 kali, itu memberikan ruang untuk Bank Indonesia memotong suku bunganya lagi. Di tahun ini sekali dan mungkin di tahun depan juga bisa 2 kali. Nah, 10 year sendiri akan turun lagi dari level 6,3 ke 5,8. Pasti itu yang akan diuntungkan adalah Govies. Jadi kita ngelihat ini, kita melihat kebutuhan nasabah juga dari segi likuiditas dan juga potensi return. Makanya kita memperbanyak anchor untuk saat ini portfolio kita di obligasi pemerintah sukuk untuk mix asetnya. Oh, berarti artinya dari situlah likuiditasnya masih bisa kejaga ya, tapi return masih tetap bisa masih tetap karena bagus. ada booster yang tadi dari sisi penurunan yield, harganya akan naik. Sama tapi tetap masih ada booster yang kalau stability-nya masih ada yang obligasi korporasinya tetap ada, betul. Kita udah collect beberapa nama, average yield-nya kemarin di 8%. I think itu cukup bagus. Kita juga harus memperhatikan ya, takutnya ada resiko gimana. Kita terus memperhatikan, sangat selektif sekali dari segi kredit. Itu juga kita punya kredit analis sih yang mereview itu secara berkala. Sama sahamnya juga ada untuk booster dari sisi return juga. Itu yang uniknya. Jadi sahamnya kita jadikan enhancer. Kalau ada potensi kita masuk saham, begitu udah dia mengena titik profit, kita akan jual, kita cari yang saham yang lain seperti itu. Nah, uniknya juga ketika terjadi koreksi cukup besar nih di pasar saham, kita bisa nolin porsi ekuitasnya, gitu ya. Nanti begitu sahamnya udah bottom, kita bisa masuk lagi tanpa nasabah harus repot-repot switching antar kelas aset, gitu. Tahu Rek Wallet OVO Nabung? Rek Wallet? Wallet? Borong kali ya? Rek Wallet OVO Nabung rekening bank di e-wallet OVO. Sama-sama OVO, tapi dengan manfaat tabungan digital. Yuk upgrade OVO-mu ke OVO Nabung. Cek aplikasi OVO-mu sekarang. Karena kan sebetulnya dari sisi nasabah, sebenarnya jika volatility-nya nggak terlalu signifikan, masih oke. Memang problemnya adalah kalau misalkan sekarang kayak masuk reksadana yang ada basis saham atau ini nggak bisa kayak tren lah, tren 6 bulan satu tahunnya tetap naik gitu. Pasti selalu ada gejolak. Itu cukup lama gitu siklusnya, setahun atau 2 tahun udah bisa di bawah terus gitu. Itu yang menyebabkan orang jadi agak jadi nggak oke gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan tetap ada volatility tapi masih bisa terjaga, tapi returnnya bisa lebih tinggi dari yang hanya yang obligasi korporasi biasa, saya rasa itu jadi cukup menarik tuh, Mas Erik. Betul. Itu tujuannya dari mix aset ini ya? Sebenarnya itulah tujuan utamanya gitu. Kalau kita analisa ya, mungkin di sini sangat jelas ya, equity syariah Indonesia itu nggak perform. Ya kalau kita lihat GII, Jakarta Islamic Index, 5 tahun, 10 tahun, itu nggak kemana-mana. Buat apa kita punya fund yang invest di sana, gitu loh. Yang perform itu lebih ke fixed income. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan di saat-saat tertentu equity itu bisa jadi enhancer. Kayak waktu COVID misalnya. Itu kan waktu IHSG 4000 itu bisa jadi kicker. Kalau kita belinya pas di bawah, terus kita punya take profit, itu jadi tambahan return. Makanya untuk fund spesifik ini, untuk komposisi benchmarknya itu 79% obligasi, 21% cash. Karena kita menjadikan equity itu bukan anchor dari portfolio. Itu lebih ke kicker, lebih ke enhancer. Kalau memang ada opportunity, kita masuk. Kalau memang nggak ada, kita nggak masuk. Seperti itu. Berarti ini reksadana tetap relatively stabil. Akan stabil. Karena anchor-nya adalah 79% sukuk, baik itu obligasi korporasi dan juga Govies, 21% cash. Gitu. Jadi kondisi normalnya seperti itu. Makanya saya sendiri tidak akan terlalu agresif memasukkan porsinya ke equity. Kalau ada opportunity besar, saham yang menarik, baru kita masukin, Mbak. Kalau misalnya itu resikonya besar, kita nggak masukin. Kita jaga volatilitasnya, kita jaga resikonya untuk nasabah kita. Mas Erik, ini kan fund yang lagi kita bicarain kan punya aspek syariah gitu ya. Dan ini kan jadi salah satu pertimbangan investor juga dalam memilih reksadana gitu ya. Karena memang berbeda tata kelolanya dibandingkan yang konvensional. Mungkin bisa disebutkan nih, privilege reksadana syariah itu seperti apa sih? Pertama kalau saya lihat reksadana syariah itu bedanya dari tata kelolanya ya. Pertama sahamnya juga beda gitu ya. Dia ada beberapa sektor yang memang nggak bisa dipilih. Kayak perbankan yang riba, kemudian juga seperti rokok,
hotel, perjudian. Jadi itu membuat resikonya lebih terjaga gitu ya. Tapi again kita harus selektif memilih sahamnya dari segi earnings, dari segi potensi ke depannya. Karena kalau kita lihat baik itu Jakarta Islamic, baik itu ISSI, itu memang lebih banyak di-anchor oleh saham-saham materials dan komoditas gitu ya. Nah, kebetulan sekarang saham-saham berbasis kayak tadi emas itu lagi perform. Jadi kita bisa masuk ke sana. Tapi kalau opportunity-nya udah nggak ada ya kita keluar seperti itu. Nah, selain itu keuntungan syariah juga, I think ada beberapa dia bisa invest ke luar dengan porsi tertentu, misalnya itu juga bisa menjadi tambahan lah untuk investasi gitu ya. Dan nanti juga saya rasa dari pemerintah juga akan ada insentif ya untuk terus menopang investasi di bidang syariah seperti itu. Tadi berarti disebutkan ada ada emas juga gitu ya, Mas Arik. Berarti udah terimplement di portofolio. Udah, kita punya sekitar 1% saham yang berinvestasi di emas ya. Oke. Nah, jadi berarti kalau misalkan saya sebagai investor gitu ya, Mas Arik, selama ini mungkin ya sudah fully ada di di reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap, tapi masih yang basisnya korporasi lah gitu. Artinya kan, nah ini untuk mendiversifikasi lagi agar minimize resiko likuiditas, tapi masih bisa dapat enhancer dari sisi return. Ini berarti bisa didiversifikasi ke produk mix aset ini. Betul sekali. Jadi memang kita berusaha tampil beda ya. Kebanyakan reksadana yang di market itu lebih banyak ke korporasi. Kita tahu di sana ada resiko likuiditas ya. Kita berusaha men-leverage kita punya Eastspring regional capabilitas, dia besar sekali di multi aset. Kita juga menggunakan teknologi dalam hal sistem aset alokasi. Kemudian juga kita ditopang oleh pengetahuan juga. Kita ada meeting dengan Eastspring regional dari Singapura, Hong Kong, Malaysia, Thailand, semua itu dalam setiap minggunya. Jadi ini memberikan masukan kita untuk bisa melakukan aset alokasi lebih baik lagi gitu ya. Nah, ini tadi saya bilang untuk nasabah-nasabah yang memang selama ini investasinya hanya di money market, pasar uang, atau di tadi saya bilang di korporasi ya, reksadana yang banyak korporasi, ini bisa melakukan diversifikasi di sini. Karena ini berbeda ketika terjadi perubahan makro, perubahan pasar yang cukup signifikan, reksadana ini justru akan lebih cepat menangkap itu. Bisa invest ke equity lebih fleksibel lagi. Bahkan nanti ketika ada relaksasi mengenai investasi di luar negeri, kita akan yang terekspos paling utama. Karena kita ditopang oleh sistem knowledge support dari regional dan juga sistem gitu ya. Saya rasa reksadana ini bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik sih untuk nasabah. Oke. Kalau dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan nih ya, investasi syariah itu prospeknya seperti apa sih, Mas Eri? Oke. Kalau saya lihat bukan hanya syariah ya, tapi di Indonesia sendiri ya. Jadi prospeknya masih cukup baik lah. Kita lihat ya, pertama kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi. Kemarin kita lihat kondisi apapun ekonomi Indonesia masih tumbuh sekitar 5%. Kemarin di anggaran ditargetkan 5,5 ya, bahkan pemerintah sendiri pro growth sekarang ya. Jadi dengan ekonomi yang baik diharapkan ya pertumbuhan laba perusahaan juga akan baik gitu ya. Nah, pertumbuhan laba perusahaan yang terbaik ini kita harapkan juga akan tercermin dari kinerja indeks yang baik ya. Jadi saya rasa baik dari equity maupun bonds ya itu akan punya potensi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi investor asing lah ya. Kita lihat memang saat ini masih ada outflow yang cukup signifikan di pasar saham, tapi pasar obligasi ini masih ada konsisten inflow. Nah, gimana supaya pasar saham kita juga dilirik lagi? Tentu saja ini tugas pemerintah, bagaimana memperbaiki ekonomi kita ini dengan cepat, yang harusnya tercermin dari segi investasi dan juga konsumsi ya, seperti itu. Jadi potensinya masih cukup baik ke depannya. Kalau saya lihat dari segi pertumbuhan dan juga baik di pasar saham dan juga di pasar obligasi. Oke, terakhir nih soal tips investasi nih ya buat investor reksadana, smart investor Bareksa gitu ya.
gimana sih sebenarnya investasi yang baik gitu, termasuk pemilihan produk gitu ya. Apakah cuman aset kelas 1 ini aja penting atau ya punya yang lain gitu. Oke, kalau menurut saya apa yang harus dilakukan investor di kondisi ini, yang pertama dia harus, selain yang pertama dia harus melakukan risk profiling. Apakah dia agresif, konservatif atau moderate gitu ya. Nanti itu akan disesuaikan dengan porsi investasinya. Yang kedua, nasabah juga perlu melakukan diversifikasi sih. Kita nggak bisa simpen 100% di obligasi atau simpen 100% di saham di tengah kondisi pasar saat ini yang penuh dengan volatilitas. Ya. Nah, yang ketiga, dia juga harus mereview secara berkala portfolionya. Nah, kalau memang nasabah ini tadi nggak mau repot-repot melakukan diversifikasi dan mereview portfolio secara berkala, dia bisa invest ke mix aset. Kenapa? Karena di sini yang melakukan reviewnya, yang melakukan rebalancingnya, yang melakukan switchingnya itu di dalam fundnya sendiri, yaitu fund manajernya. Seperti itu. Jadi saya menyarankan untuk nasabah melakukan diversifikasi juga ke mix aset gitu, karena ini produk yang baik gitu ya. Nah, selain itu juga nasabah juga perlu melihat MI-nya, siapa sih yang mengelola gitu ya, dari segi reputasinya, kemudian AUM-nya secara keseluruhan. Karena berbeda MI tentu saja manajemen resikonya itu sangat berbeda. Bagaimana dia memilih saham, memilih obligasi, dari segi resikonya itu akan sangat berbeda seperti itu. Nah, kalau misalkan jadinya target dari mix aset sendiri kalau di compare benchmarking bisa berapa? Di compare sama benchmarknya akan bisa spread berapa persen tuh, Mas Erik? Oke, untuk alfanya kita ada targeting sih sekitar 1% ya dari benchmarknya gitu ya. Hopefully kita akan review secara berkala sih di situ. Benchmarknya apa tadi? Benchmarknya 70%, 79% IBPA sukuk, tambah 21% time deposit 1 bulan. Oke. Jadi ada kicken 1%-nya itu dari aset alokasi, kemudian juga dari bonds dan juga sahamnya. Seperti itu. Dan dari backtesting juga begitu. Backtestingnya cukup bagus, hasilnya kemarin kita lihat 2%-an ya outperformnya ya. Gitu. Wah, menarik banget nih ya. Makanya kita baru launching 1 bulan, kita udah dapat 67% alpha, 67 bips alpha sih. Itu udah dari benchmark. Dari benchmark. 1 bulan kita udah dapat 67. Forex and Insight.